Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Akbar Ramadan dengan NIM 241440019 dari Teknik Instrumentasi Kilang. Saya di sini mau mempresentasikan hasil proyek jaringan komputer yang saya buat dengan perancangan topologi konfigurasi router dan switch. Topologi yang saya bangun menggunakan konsep hierarchical network yang terdiri dari core layer, yaitu adalah router atau rear core sebagai pusat routing DHCP, NAT, dan ACL. Distribution layer yaitu adalah switch core yang mendistribusikan VLAN melalui track. Dan berikutnya adalah access layer yaitu VLAN 10 atau finance, VLAN 20 atau karyawan, dan VLAN 30 atau tamu. Dan sebagai di atas terdapat adalah koneksi ISP router, dan IX router sama Google Server sebagai simulasi internet. Jadi di sini fungsi setiap VLAN yaitu memiliki divisi yang berbeda-beda untuk tujuan memisahkan broadcast domain, meningkatkan keamanan. Jadi setiap VLAN kita menggunakan sistem DHCP. Untuk konfigurasi router core yaitu menggunakan konfigurasi inter-VLAN routing, DHCP, NAT overload agar semua VLAN bisa mengakses internet, DHCP untuk setiap VLAN, ACL untuk memblokir VLAN tamu mengakses VLAN internal. Yaitu internal itu ada di finance sama karyawan. Konfigurasi switch yaitu membuat VLAN 10, 20, 30 sama 99 untuk mengatur port track antar switch, memberikan port akses sesuai VLAN masing-masing, menghubungkan akses point pada VLAN 30 untuk tamu. Untuk konfigurasinya bisa kita lihat pada VLAN 10 yaitu networknya 192.168.10.0 dengan subnet masknya 29 dengan host range-nya 1 sampai 6 dengan gateway atau IP-nya 192.168.10.1. Untuk VLAN 20 yaitu VLAN 20 dengan network ID-nya 192.168.20.0 dengan subnet max-nya 28 dengan range-nya 1 sampai 13 dengan gateway-nya 20.1. Untuk VLAN 30 dengan networknya 192.168.168.30.0 dengan subnetnya 28, host range-nya 1 sampai 13 dengan gateway-nya 30.1. Router core sampai ISP dengan networknya 203.10.10.0 dengan subnetnya 30 dengan host range-nya 203.10.10.1 sampai 2 dengan gateway-nya 203.10.10.1 sampai 2. ISP sampai IX yaitu networknya 103.203.160.0 dengan subnetnya 30, host range-nya 103.203.160.1 sampai 2 dengan gateway-nya 103.203
titik 160.1 sampai 2 dengan dan router IX sampai Google yaitu 18.18.18.16 dengan subnetnya 30, host range-nya 18.18.18.17 sampai 18.18.18.18 dengan gateway-nya 18.18.18.17 atau 18.18.18.18. Lalu untuk pengujian jaringannya kita akan mengeping VLAN 10 ke atau finance ke karyawan. Misalnya kita pakai PC3. Ping 192.168.20 karena kita akan ngeping ke karyawan 20, terus kita akan pakai 4. Hasilnya Ping 192. Hasilnya sukses, berarti terhubung. Maka jika kita ping ke tamu dengan IP di sini 30.2, apabila kita coba dengan ping 192.168.30.2, maka di sini akan request timeout atau gagal. Berikutnya kita akan menguji DHCP. Di sini DHCP semua. Kita cek beberapa saja karena banyak. Lalu kita akan pengujian NAT pada internet. Misal kita pakai VLAN 20, kita akan ping 8.8.8, maka akan sukses juga. Apabila kita akan ping 18.18.18, maka akan sukses juga. Berikutnya kita akan pengujian pada ACL atau kita ini di sini tamu. Yang sudah saya jelaskan tadi, apabila ACL maka tidak bisa akses internal atau mengakses internal. Misal kita pakai ping 192.168.10.5 3, maka akan destination host uncredible. Apabila kita akan tarikan ke finance, apabila kita ke karyawan, maka ping 192.168.20.7 sama aja, gagal juga karena nggak bisa, karena tidak bisa diakses, ada keamanan tersendiri. Apabila kita akan ke internet atau ke atas ke server Google atau ke router itu ping 18.18.18.18, maka akan berhasil. Nah, apabila kita ping ke server Google ini, maka akan berhasil.
kita akan coba sini, ulang lagi. Nah, maka akan sukses. Ke VLAN 20 sukses. Pada VLAN juga sukses juga pada VLAN 30. Lalu berikutnya adalah troubleshooting. Apabila terjadi kesalahan pada subnet, PC tidak dapat IP DHCP atau tidak bisa ping gateway, maka cara menemukan masalahnya yaitu ini. So IP interface brief dan show run SDHCP. Nah, ini DHCP semua yang ada kelihatan dari DNS sama server ini, lalu router untuk ngecek DHCP-nya, VLAN 10, 20 dan 30. Ini udah tersambung semua. Untuk 99 tuh bagian atas. Apabila tidak ada DHCP-nya, maka ketik kembali yaitu DHCP, IP DHCP pool VLAN 10, enter, network 192.168 sesuai VLAN, contohnya 10.0 255 255 255 240 misal itu. Lalu pada routing loop atau PC tidak bisa akses internet atau paketnya berputar-putar, maka kita coba tetap sama ke router utama, yaitu ketik cara melihatnya show IP route. Nah, apabila tidak ada, maka solusinya mengetik di router utama atau di saya itu bagian aircore, yaitu IP route 0.0.0 spasi 0.0.0.0 spasi 203.10.10.1. Dan apabila terjadi VLAN yang tidak bisa terbaca, maka ceknya ada di switch atau yang saya ada di sini yaitu switch core, yaitu show VLAN brief. Nah, apabila ini ada nonaktif atau lain sebagainya, itu akan terbaca. Dan ada lagi show untuk melihat jalur perkabelan interface track. Nah, apabila jalur ini ada yang gak baik atau enggak yang gak terhubung, maka kalian bisa ketik conf t dulu, lalu masuk ke in fa 0/1 misal gitu. Terus maka memberikan switch port mode track. Nah, enter juga, maka akan tersambung. Berikutnya melihat apabila NAT atau ACL-nya keblok atau PC tidak bisa internet atau salah VLAN atau tidak bisa ping, maka kita akan melihat lagi di router, yaitu show access list. Ini akan muncul, lalu show run snap. Nah, ini
IP NAT. Apabila acah salah atau NAT yang tidak lengkap, solusinya yaitu dengan mengetik DNI IP 192.168.30.0 0.0 spasi titik 0.0.0.15 spasi 192.168.10.0.0.0.0.15 dan DNI IP 192.168.30.0 spasi titik 0.0.0.15 spasi 192.168.20.0.0.0.7 enter permit IP ANY. Lalu ada satu lagi untuk mengecek internet. Misal kita pakai PC 6 yaitu web browser itu https google.com. Nah, akan muncul karena apa? Karena di server saya sudah memberikan Google ini untuk DNS-nya. Google ini yaitu dengan nickname atau untuk namanya google.com http lalu bagian indeks HTML lalu diedit lalu masukkan codingannya untuk merubah isi yang ada tadi yang di website tadi, yaitu kalian bisa ubah lalu akan muncul seperti itu di bagian internet. Dan gak cuma PC 6 aja, di PC lain juga bisa. Misal di PC 1 web browser http google.com. Nah, akan muncul juga. Dan gak cuma itu, di smartphone juga akan bisa juga http google.com. Nah, kenapa di VLAN 30 ini bisa untuk mengakses internet ini? Karena dia searah atau tidak memasuki daerah internal atau daerah terlarang gitu untuk ACL. Jadi dia tidak memasuki finance atau VLAN 10 dan VLAN 20, jadi dia masuk langsung ke server atau semisal tadi sudah dicoba juga di langsung server PT Google langsung ke smartphone atau VLAN 30, maka akan terjadi sukses di last statusnya. Lalu ini setiap jalur akan terhubung selalu. Dan ini mungkin saya zoom. Ini saya lihat portnya untuk FA0 dari server, lalu FA1/0 dari router, dan berikutnya. Jadi kesimpulan project kali ini adalah jaringan yang saya bangun berfungsi stabil dan aman. Dengan VLAN, DHCP, NAT, dan ACL bekerja sesuai kebutuhan. Akses internet berjalan lancar, akses tamu terisolasi, dan seluruh penguji berkoneksi berhasil tanpa error.
kenapa saya di sini memilih VLAN? Karena VLAN itu sendiri adalah efisiensi, keamanannya terjaga juga, dan kemudahan manajemen untuk memisahkan jaringan-jaringan. Dan kenapa saya milih Access Control List atau ACL, yaitu pada untuk melindungi jaringan internal yaitu finance dan karyawan yang ada di project saya ini, dan mengontrol traffic sesuai kebutuhan keamanan. Jadi semisal ini tuh sebagai wilayah kita atau daerah yang terisolasi, jadi orang dari luar tuh tidak bisa masuki daerah yang terisolasi ini. Tuh, misalnya ini daerah luar yang tamu ini. Dan kenapa saya memilih DHCP? Karena DHCP sendiri terutama cepat sama meminimalkan kesalahan setting IP. Jadi kalau misalnya saya setting IP-nya statis, akan terjadi error atau kesalahan memasuki nomor IP. Lalu kenapa saya milih NAT atau Network Address Translation, yaitu memungkinkan akses internet aman, efisiensi menggunakan satu IP publik, yaitu yang ada di ISP ini. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya, Reza Akbar Ramadan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang. Terima kasih Pak Wasis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.